Hola Mina. Setelah sebelumnya kita membahas spoiler Black Clover chapter 353 yang masih belum lengkap terjemahannya, di video kali ini saya akan bahas recap lengkapnya. Jadi tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Judul chapter 353 adalah Pesta di Puncaknya. Di halaman pertama ada catatan editor yang berbunyi, "Dalam sekejap, Asta membelah langit yang mendung." Panel awal memperlihatkan para penduduk Hinokuni sedang melihat ke arah langit yang berangsur cerah. Mereka berkata, "Hei, lihat awan itu. Langit mulai cerah. Ada apa ini? Ini terasa sangat menenangkan. Langit itu sangat indah." Sementara itu Ryu masih berada di atap kastil bersama Fujio. Saat itu Ryu masih terlihat belum menutup mata Tengensunya. Kita bisa melihat matanya terlihat normal, hanya saja warna pupilnya berbeda dengan mata kirinya yang terlihat lebih gelap. Ryu tersenyum melihat ke arah Asta sambil berkata, "Pulau di luar Goshu tertutup oleh sihir awan karena pengaruh naga berkepala 5 yang tertidur. Tapi anti-sihir Asta dengan brilian menebas mereka semua. Aku sudah sejak lama ingin membuat penduduk Hinokuni menikmati langit yang cerah. Terima kasih Asta." Saat itu kita masih bisa melihat tubuh naga berkepala 5 yang terpotong di belakang kastil. Sementara Asta menghampiri tubuh Hit. Saat itu dia mengingat Hit. Asta berkata, "Hei, bukankah orang ini? Dia orang yang menyerang desa Soshi. Tapi bukankah dia sudah mati saat itu?" Lalu Ryu datang menghampiri Asta. Dia berkata, "Sister pernah mengatakan sesuatu tentang kekuatan Lucius sebelumnya. Kekuatannya masih belum sempurna. Tapi jika Lucius dan Julius tahu apa yang mereka lakukan, mereka mampu menghidupkan kembali orang yang berada di level Kesatria Sihir Agung." Lalu Asta bertanya kepada Ryu, apakah benar-benar tidak ada cara baginya untuk kembali ke kerajaan Clover saat ini? Ryu menjawab, "Ya benar, tapi saat ini rekanmu di Black Bull dan yang lainnya sedang mencari cara untuk datang ke sini dan membawamu kembali. Kita hanya punya waktu 3 hari tersisa. Kita hanya harus percaya kepada mereka dan menunggu." Asta terkejut dan berkata, "Percaya kepada mereka? Dalam hal itu, aku akan pertaruhkan takdirku kepada mereka." Ryu berkata, "Sampai saat itu tiba, kau harus memulihkan diri dan bersiap. Tapi hal pertama adalah saatnya berpesta." Dan saat itu diadakan pesta besar. Di sana ada Shogun, Seven Ryuzen, Fumito, dan Asta beserta seluruh penduduk Goshu yang berada di halaman kastil. Para penduduk bersorak dan berteriak, "Ayo bersulang untuk Shogun dan Seven Ryuzen. Bersulang juga untuk pahlawan dari negeri asing. Banzai!" Asta terpesona. Dia melihat ke arah penduduk sambil berkata, "Semuanya sangat ceria, meskipun desa ini berada di antah berantah." Seseorang berkata, "Semuanya menjadi mungkin saat kau sedang senang bisa bertahan hidup." Seseorang lain mengatakan, "Kulit naga berkepala 5 pasti sangat berharga." Seseorang lainnya berkata, "Itu pasti sangat keras." Lalu Fumito yang sedang memegang pisau terlihat bersemangat. Dia berkata, "Dagingnya bisa dimakan, tergantung bagaimana cara memasaknya." Lalu Fumito lari ke dapur sambil berkata, "Dengan menggunakan bahan yang tidak dikenal dan tidak lazim, aku sangat gatal untuk mencobanya." Fumito pun berkata kepada Asta, "Jangan khawatir, sister sedang tidur dengan tenang. Kau seharusnya makan sesuatu untuk mengembalikan tenagamu, Asta." Asta berkata, "Ya, aku akan makan, terima kasih." Kemudian Ichika yang berada di samping Ryu mulai berbicara kepada Ryu. Dia berkata, "Kau adalah penilai karakter yang baik, Ryu Yasama." Ryu hanya tersenyum sambil meminum sake di cangkir yang cukup besar. Asta pun saat itu sudah mulai menyantap makanan yang disajikan oleh dua wanita kepadanya. Ichika berkata, "Asta adalah pria yang mengalahkan naga berkepala 5 dan membuat langit Hinokuni cerah." Lalu Ryu berkata, "Membuat kau penasaran ya? Sama seperti kita yang memiliki kisahnya sendiri, aku pun berharap mereka mewariskan cerita tentang dia." Kemudian Ichika mengganti topik pembicaraan. Dia berkata, "Orang yang membantai klan Yami bukan kakakku. Itu adalah aku kan?" Ryu terkejut mendengarnya, tapi dia pura-pura tidak mendengar dan hanya diam 1000 bahasa sambil melanjutkan minum sake. Fujio pun saat itu terlihat sedang menghibur semuanya dengan alunan biwa yang dia mainkan. Sementara itu Asta sangat bersemangat karena ini pertama kalinya dia minum sake dalam hidupnya. Dia berkata, "Jadi ini adalah sake, membuatku merasa hangat, tidak jelas dan semacamnya." Lalu Ichika datang menghampiri Asta. Asta berkata, "Terima kasih Ichika."
Lalu Ichika berkata, "Izinkan aku untuk meminta maaf karena telah mengatakan hal buruk kepada mentormu." Mentor di sini maksudnya Kapten Yami. Asta tercengang mendengar hal itu. Ichika berkata, "Ada apa dengan ekspresi bodoh di wajahmu itu?" Asta kemudian tersenyum. Sambil meminum sake dia berkata, "Aku bersyukur. Aku tahu itu hanya kesalahpahaman saja. Kau sangat keren mau mengakuinya, Ichika." Kemudian Ichika meninggalkan Asta sambil berkata, "Kau sangat tidak sopan untuk seseorang yang lebih muda." Asta tidak memperdulikannya, dia hanya berkata, "Kita tidak akan minum bersama." Setelah itu muncul Daizaemon dan Komari beserta boneka penyaji teh. Komari berkata, "Kau ingin makan? Kau ingin minum? Ini dia boneka Ocharmi." Lalu Ocharmi datang menghampiri Asta membawa minuman. Asta berkata, "Aku sudah lama ingin bertanya, apa sebenarnya Ocharmi ini? Aku terus-menerus melihatnya di mana-mana." Komari berkata, "Asta, kau tidak tahu Ocharmi?" Kemudian Komari bercerita, dahulu kala Hinokuni hampir musnah karena kelaparan yang mengerikan. Hingga akhirnya Ocharmi benar-benar menyelamatkan kami. Dia bagaikan dewa makanan bagi kami. Satu-satunya alasan kenapa kita hidup dan bisa menyantap makanan enak seperti ini semuanya berkat Ocharmi. Untuk Ocharmi dan untuk makanan, banzai. Asta berkata, "Jadi dia benar-benar bukan Charmi Paisen." Setelah itu kita melihat Jojo sudah membuka topengnya. Dia berkata, "Orang bodoh sepertiku yang tidak berguna tidak pantas menikmati makanan ini." Komari tertawa dan berkata, "Kenapa kau terlihat murung seperti itu?" Jojo berkata, "Aku benar-benar sampah sampai bisa diejek oleh wanita aneh sepertimu." Komari tertawa lagi lalu berkata, "Sudah, jangan banyak mengeluh dan cepatlah makan." Asta memperhatikan mereka lalu berkata, "Aku rasa semuanya sedikit berbeda saat mereka mabuk." Kemudian saat itu Yosuga datang menghampiri Asta. Ia merangkul Asta sambil berkata, "Hei bodoh, lain kali kenalkan aku pada wanita kuat dari negaramu. Mungkin seperti pengguna Yojutsu api." Asta langsung mengingat Mereoleona lalu dia berkata, "Aku tahu seseorang, tapi..." Lalu setelah itu Asta terlihat mual. Morifuyu datang menghampiri Asta. Tapi entah kenapa Morifuyu mengeluarkan katananya. Asta berkata, "Maafkan aku, badanku terasa tidak enak." Morifuyu berkata, "Ada apa? Apa kau bilang kau tidak bisa minum lagi?" Dengan ekspresi ketakutannya, Morifuyu terkesan sedang memaksa Asta untuk lanjut minum. Tapi saat itu Asta dibawa oleh Daizaemon. Ryu berkata, "Jika kau menggunakan onsen, itu akan membuatmu sadar dengan cepat." Saat itu Daizaemon akan membawa Asta menuju onsen atau pemandian air panas. Bahkan Daizaemon akan saling membasuh punggung bersama Asta. Kemudian setelah tiba di pemandian, Daizaemon lupa membawa handuk kecil. Jadi dia meminta Asta pergi duluan masuk kolam. Asta langsung membuka bajunya dan masuk kolam lalu berendam. Tapi ketika dia berendam, tiba-tiba dia melihat Ichika ada di hadapannya sedang berendam juga. Asta langsung panik. Dia berpikir akan mati karena Ichika akan membunuhnya. Tapi saat itu Ichika justru terlihat malu. Wajahnya memerah dan dia hanya menutupi dadanya dengan kedua lengannya. Sementara saat itu Asta tiba-tiba sudah tidak terasa mabuk lagi dan dia langsung kabur sambil berkata, "Maafkan aku." Sementara itu Daizaemon baru mengingat bahwa saat itu adalah jadwalnya para wanita yang menggunakan pemandian air panas. Kemudian keesokan paginya Asta pergi keluar untuk menghirup udara segar. Dia berkata, "Tadi malam sangat menyenangkan." Lalu dia menepuk kedua pipinya sambil berkata, "Oke, sekarang apa yang bisa aku lakukan?" Kemudian tiba-tiba Asta berpapasan dengan Ichika. Ichika mengucapkan selamat pagi kepada Asta. Asta sedikit panik, tapi dia pun mengucapkan selamat pagi lalu meminta maaf atas kejadian semalam di pemandian air panas. Karena membahas kejadian semalam, Ichika terlihat marah. Lalu dia berkata, "Aku pasti akan membuatmu bertanggung jawab atas kejadian itu, bodoh." Asta terlihat bingung. Dia berkata di dalam hatinya, apa yang dia maksud sebenarnya?" Setelah itu Yosuga pun datang menghampiri Asta. Dia berkata, "Yo Asta, pertikaian besarmu baru saja akan dimulai. Bisa kukatakan tersisa 3 hari lagi. Kau bukanlah pria yang hanya akan duduk-duduk dan memutar-mutar ibu jarimu. Kami tahu semua itu. Aku rasa kau ingin berlatih lagi dengan kami kan?" Saat itu ternyata seluruh anggota Seven Ryuzen datang menghampiri Asta. Asta terlihat sangat bersemangat. Dia berkata, "Tentu saja, aku mengandalkan kalian semua." Dan panel itu mengakhiri chapter kali ini. Sebelum berakhir, ada catatan editor yang berbunyi, Asta memperoleh kekuatan dan sahabat di negeri matahari. Hari pertempuran yang menentukan semakin dekat. Waktu menuju hari penghakiman tersisa 3 hari. Karena video ini cukup panjang, maka untuk pembahasannya akan dibuatkan video terpisah. Bagaimana menurut kalian tentang chapter kali ini? Silahkan tulis dan diskusikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, mungkin cukup sekian recap lengkap Black Clover chapter 353 kali ini.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share videonya. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi saat kami upload video terbaru. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.